Ingatkah Anda pagi-pagi ketika Anda bangun dengan vitalitas yang tak terbantahkan? Dengan konfirmasi kekuatan maskulin bahkan sebelum beranjak dari tempat tidur? Bagi banyak pria, kurangnya ereksi di pagi hari merupakan tanda diam yang menimbulkan kekhawatiran dan dapat membuat mereka merasa seperti bagian penting dari maskulinitas mereka sedang menghilang. Saya Dr. Elena Castillo, dan kehidupan profesional saya didedikasikan untuk mendengarkan dan memahami kekhawatiran terdalam pria dan wanita selama tahap kehidupan yang kaya dan kompleks ini. Siapa tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah, dan beberapa tanda yang kita anggap remeh mungkin tampak memudar. Namun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Penuaan tidak harus berarti hilangnya vitalitas atau hilangnya hubungan terdalam dengan maskulinitas Anda. Anda tidak sendirian dalam kekhawatiran ini. Banyak pasien saya, pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, menceritakan kekhawatiran mereka tentang perubahan kesehatan seksual mereka, terutama berkurangnya atau hilangnya ereksi pagi yang dulunya sangat umum. Ini bukan kegagalan pribadi, juga bukan tanda bahwa mereka rusak atau tidak mampu. Ini hanyalah tanda bahwa jalur alami aliran darah dan sinyal saraf tertentu mungkin menjadi agak tidak aktif seiring waktu, seperti jalan setapak yang jarang dilalui di hutan rindang. Namun inilah kabar baiknya. Tubuh Anda tetaplah mesin yang luar biasa dan responsif. Ia hanya perlu diingatkan dan dirangsang di tempat yang tepat, seperti seseorang yang menyalakan percikan api pada kayu yang masih memiliki jalan panjang. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda sebuah rahasia kuno yang divalidasi oleh sains dan pengalaman, yang dapat membantu Anda terhubung kembali dengan vitalitas tersebut. Rahasia ini, para pendengar yang budiman, bukanlah formula misterius atau solusi instan. Intinya, ini adalah pemahaman mendalam bahwa tubuh Anda, mesin luar biasa yang telah Anda huni selama puluhan tahun, memiliki kapasitas luar biasa untuk peremajaan dan ketahanan. Ini tentang menghubungkan kembali dengan kebijaksanaan intrinsik organisme Anda, menggali jalur saraf dan pembuluh darah yang mungkin telah tersamarkan, seperti jalan setapak di hutan. Ini adalah pendekatan holistik yang merangkul fisik dan mental, yang telah dilupakan banyak orang dalam pencarian solusi instan. Pendekatan ini bukanlah pil ajaib, melainkan tindakan sadar. Bayangkan seorang tukang kebun yang merawat seluruh bumi, bukan hanya sekuntum bunga. Demi kesehatan Anda, ini berarti melihat lebih dari sekadar gejala. Memperhatikan ekosistem kesejahteraan Anda. Pikiran, emosi, kebiasaan, nutrisi, aktivitas fisik, sains menegaskan hubungan ini. Dengan memperkuat pilar-pilar ini secara holistik, kita menghidupkan kembali fungsi-fungsi spesifik dan merevitalisasi jalur-jalur yang terbengkalai, sehingga energi dan vitalitas dapat mengalir kembali. Bayangkan ini seperti menyalakan kembali mesin yang sudah lama tidak digunakan. Kita tidak asal menyalakannya. Pertama, kita periksa komponen-komponennya, lumasi gearnya dan bersihkan sistemnya. Kemudian, kita coba menyalakan kembali mesin secara perlahan dan sedikit demi sedikit, dengan kesabaran dan ketekunan, mesin akan meraung kembali ke tenaga penuh. Demikian pula, tubuh kita membutuhkan perawatan dan proses bertahap yang sama. Ini adalah tindakan-tindakan kecil yang, jika dilakukan secara konsisten, akan mengirim sinyal yang jelas ke tubuh Anda. Saya siap untuk hidup, saya siap untuk merasa baik kembali. Dan justru dalam proses reaktivasi inilah, kita menemukan bahwa terdapat titik-titik kunci tertentu dalam tubuh kita yang bertindak sebagai epicentrum sejati energi tersebut. Bayangkan sebuah panel kontrol dengan tombol-tombol spesifik, yang masing-masing memiliki kemampuan untuk memengaruhi seluruh sistem. Dengan mengaktifkan titik-titik ini dengan penuh perhatian dan teknik, kita mengirimkan pesan langsung dan kuat ke tubuh kita, mengundangnya untuk membangkitkan fungsi-fungsi terpentingnya. Ini seperti menyalakan percikan api yang tepat di tempat yang tepat agar seluruh mesin berfungsi optimal dan harmonis, memulihkan ritme alaminya. Tepatnya salah satu titik kekuatan itu, salah satu pusat komando vital itu, terletak di area yang mungkin tak pernah Anda anggap begitu penting. Yang kami maksud adalah area lembut dan halus di perut bagian bawah Anda, tepat di atas tulang kemaluan. Tempat itu, sekilas, tampak seperti bagian dari anatomi fisik kita, tetapi sebenarnya merupakan pusat energi, koneksi, dan reaktivasi sejati bagi berbagai sistem tubuh. Area yang sering diremehkan ini merupakan persimpangan energi sejati,
Titik pertemuan saraf vital, pembuluh darah, dan, menurut tradisi kuno, saluran energi dalam. Bayangkan area ini sebagai pusat komando vitalitas Anda, kekuatan batin Anda, atau kapasitas regenerasi Anda. Dengan belajar menstimulasinya dengan penuh kesadaran, Anda tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada tubuh Anda, mengundangnya untuk memulihkan keseimbangan alaminya. Untuk memulai, saya meminta Anda mempersiapkan diri. Berbaringlah dengan nyaman, bernapaslah dalam-dalam dan teratur. Biarkan tubuh Anda rileks sepenuhnya, rasakan setiap embusan napas melepaskan ketegangan. Ini adalah momen khusus untuk Anda untuk terhubung. Setelah rileks, dengan ujung jari Anda saling menempel, kita akan memberikan tekanan lembut namun kuat pada titik ini. Tahan tekanan ini selama 30 detik, visualisasikan setiap tarikan napas bagaimana kehangatan lembut dan energi yang menyegarkan mengalir ke area tersebut, mengisinya dengan kehidupan. Rasakan koneksi yang mendalam itu. Rasakan koneksi yang mendalam itu. Dengan mempertahankan tekanan sadar ini, kita mengirimkan sinyal langsung ke sistem rumit di panggul. Ini seperti bangun yang lembut bagi pembuluh darah dan saraf yang seringkali tidak aktif atau kurang aktif. Bayangkan aliran-aliran kecil yang, sedikit demi sedikit, mulai mengalir deras kembali, membawa nutrisi dan oksigen penting ke setiap sel. Pengaktifan kembali ini adalah kunci kesehatan reproduksi, fungsi pencernaan, dan energi secara keseluruhan, yang membawa vitalitas baru. Reaktivasi ini tidak hanya menghasilkan peningkatan fisik yang nyata, tetapi juga berdampak besar pada kesejahteraan emosional dan mental kita. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa dengan latihan ini, mereka merasakan hubungan yang lebih erat dengan tubuh mereka sendiri, rasa landasan dan stabilitas yang sebelumnya tidak mereka miliki. Seolah-olah mereka telah menyalakan cahaya batin yang menerangi jalan mereka, memberi mereka fondasi yang kokoh untuk membangun kesejahteraan sehari-hari. Bayangkan sebuah pohon yang akarnya semakin kuat, sehingga mampu menahan badai apapun dengan lebih mantap. Katup utama ini, pada hakikatnya adalah jantung energi vitalitas kita. Dengan menstimulasinya, kita tidak hanya meningkatkan fungsi lokal, tetapi juga membuka saluran bagi energi untuk mengalir bebas ke seluruh tubuh. Anggaplah ia sebagai saklar utama yang menyalakan cahaya hangat yang konstan, menerangi berbagai aspek mulai dari libido hingga kejernihan mental dan konsentrasi. Mereka yang mempraktikannya melaporkan perasaan terpenuhi dan kebangkitan percikan batin mereka, seolah-olah terhubung kembali dengan sumber kekuatan dan kesejahteraan yang tak ada habisnya. Kebangkitan ini bagaikan mengangkat beban yang telah Anda pikul selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Bayangkan Anda memikul ransel berat di jiwa dan tiba-tiba bisa melepaskannya. Melepaskan ketegangan kronis itu tidak hanya meningkatkan sirkulasi dan fungsi saraf, tetapi juga menjernihkan pikiran dari kabut yang terus-menerus. Banyak yang mengatakan kepada saya bahwa mereka merasakan kelegaan baru, kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan sehari-hari tanpa merasa kewalahan. Ini adalah perubahan yang halus, namun sangat transformatif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tindakan sederhana duduk di atas handuk kecil, dengan tekanan lembut dan sadar pada area perineum adalah langkah pertama. Ini bukan sekadar latihan fisik. Ini kan adalah hayakan untuk sepenuhnya menghayati tubuh kita, untuk mendengarkan bisikannya. Dengan bernapas dalam-dalam sambil mempertahankan posisi ini, kita mengirimkan sinyal yang menenangkan ke sistem saraf kita, menandakan bahwa sudah aman untuk rileks. Tekanan lembut ini bertindak sebagai pengingat konstan akan jangkar internal kita, memungkinkan kita melepaskan ketegangan yang bahkan tidak kita sadari sedang kita tahan. Teknik ini tidak hanya meredakan tekanan fisik. Bayangkan saraf pudendal sebagai jalan raya vital yang melintasi area ini, menyalurkan informasi sensorik dan motorik. Ketika terjadi ketegangan kronis, seolah-olah jalan raya tersebut terus-menerus tersumbat. Tekanan lembut dan pernapasan diafragma bertindak sebagai dekongestan alami yang memungkinkan aliran saraf pulih kembali. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan sensitivitas dan penurunan rasa sakit atau ketidaknyamanan di area tersebut. Membuka pintu menuju pengalaman tubuh yang lebih utuh dan terhubung. Seolah-olah kita menyalakan kembali lampu di jalan yang sebelumnya gelap, memulihkan vitalitas dan koneksi ke setiap serat keberadaan kita. Revitalisasi ini secara alami meluas ke garis pinggul bagian dalam, jalur femoralis yang telah kita bahas. Otot-otot aduktor yang sering terlupakan ini merupakan pilar fundamental bagi stabilitas panggul dan kebebasan bergerak kaki kita.
Ketika tegang secara kronis, otot-otot ini dapat tertarik dan tertekan, tidak hanya membatasi mobilitas fisik tetapi juga aliran energi ke seluruh area tersebut. Anggaplah otot-otot ini sebagai fondasi yang menopang keseimbangan struktur tubuh kita. Fondasi yang kokoh namun fleksibel sangat penting untuk rumah yang sehat. Dengan melepaskan ketegangan di perineum, kita mulai membuka jalur femoralis yang penting ini juga. Pembukaan ini bagaikan membersihkan jalan yang sebelumnya tersumbat. Hal ini memungkinkan arteri femoralis, jalur darah vital, untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi penting tanpa hambatan ke seluruh area panggul dan ekstremitas bawah. Pada saat yang sama, saraf femoralis dapat mengirimkan sinyalnya dengan lebih jelas, meningkatkan komunikasi antara otak dan tubuh. Hal ini tidak hanya menghasilkan kelincahan yang lebih baik dan berkurangnya rasa tidak nyaman, tetapi juga rasa revitalisasi dan kekuatan yang mendalam. Bagi banyak orang, ini adalah koneksi kembali ke vitalitas yang mereka pikir hilang, sebuah kebangkitan energi dan kesejahteraan di inti keberadaan mereka. Untuk melanjutkan penyambungan kembali ini, saya mengundang Anda untuk menjelajahi garis paha bagian dalam dengan teknik yang lembut dan penuh perhatian. Berbaringlah. Dengan napas yang tenang, ambillah ujung jari Anda dan mulailah menelusuri jalur ini secara perlahan, dari selangkangan hingga lutut Anda. Lakukan dengan rasa ingin tahu yang lembut, seolah-olah menemukan kembali peta internal. Saat Anda melakukan ini, jari-jari Anda kemungkinan akan menemukan titik-titik tertentu yang terasa sangat sensitif atau tegang. Anggaplah titik-titik ini sebagai sinyal kecil yang dikirimkan tubuh Anda, yang menunjukkan area di mana energi atau alirannya mungkin stagnan. Titik-titik ini adalah ajakan untuk berhenti. Pada titik-titik ini, saya sarankan Anda mempertahankan tekanan yang lembut namun stabil, menggunakan ujung jari Anda. Kekuatan bukanlah kuncinya, tetapi ketekunan yang lembutlah kuncinya. Sambil menahan tekanan, tarik napas dalam-dalam, arahkan udara ke area tersebut. Visualisasikan bagaimana, dengan setiap embusan napas, ketegangan mereda, melepaskan jaringan dan memungkinkan energi mengalir lebih bebas. Ini adalah tindakan mendengarkan secara mendalam dan mencintai diri sendiri, sebuah behavior shaping antara tangan Anda dan peta internal tubuh Anda. Saat Anda melakukannya, Anda akan menyadari bagaimana kekakuan mulai mereda, membuka ruang untuk fleksibilitas dan sirkulasi yang baru. Apa yang Anda alami saat melepaskan ketegangan itu bukanlah keajaiban, melainkan respons yang menakjubkan dari tubuh Anda sendiri. Titik-titik nyeri ini seringkali berupa simpul jaringan ikat, atau fasia, yang mengelilingi otot dan organ kita. Ketika fasia mengencang, alirannya terhambat. Dengan memberikan tekanan, kita mengirimkan sinyal yang lembut namun kuat ke sistem saraf kita, memerintahkannya untuk merelaksasikan area tersebut. Ini seperti membangunkan sungai yang terpendam agar energinya dapat mengalir kembali dengan bebas. Pelepasan ketegangan ini penting karena secara langsung memengaruhi dua pilar ereksi, aliran darah dan sinyal saraf. Dengan merelaksasi fasia, pembuluh darah akan lebih mudah melebar, memungkinkan aliran darah optimal ke penis. Ini seperti membuka sumbatan kanal sehingga sungai dapat mengalir tanpa hambatan. Pada saat yang sama, kami mengirimkan pesan yang menenangkan ke sistem saraf Anda. Ini membantu memodulasi stres dan memfasilitasi komunikasi sinyal saraf yang jelas dan efisien, yang krusial untuk memulai dan mempertahankan ereksi. Ini adalah harmonisasi internal yang mendalam. Selain relaksasi mekanis, yang diaktifkan oleh tangan Anda adalah kaskade biokimia yang krusial. Merangsang titik-titik ini mendorong pelepasan oksida nitrat, suatu vasodilator alami yang ampuh. Bayangkan oksida nitrat ini sebagai pembuka pintu air pembuluh darah, memfasilitasi ekspansinya dan aliran darah optimal ke penis. Bersama dengan itu, kita membangun kembali komunikasi saraf, sinyal-sinyal yang mungkin sebelumnya terhambat atau dilemahkan oleh ketegangan, kini bergerak lebih jelas dan efisien, memastikan respons ereksi yang kuat dan andal. Aktivasi ini tidak terbatas pada efek lokal. Ini adalah simfoni internal di mana pikiran, melalui intensi dan perhatian sadar terhadap sentuhan, menjadi konduktornya. Dengan memfokuskan dan menerapkan tekanan ini, sinyal yang jelas dikirim ke sistem saraf pusat. Ini adalah pesan yang jelas kepada tubuh. Ini aman. Ini saatnya vitalitas, lepaskan sumber dayamu. Dan tubuh, dalam kapasitasnya yang luar biasa untuk mengatur diri sendiri, mengaktifkan serangkaian respons fisiologis untuk mengoptimalkan aliran dan sensitivitas. Tidak ada yang mistis di sini, hanya biologi canggih yang bekerja.
Integrasi pikiran dan tubuh ini, melalui praktik stimulasi diri yang sadar, bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses reedukasi bertahap. Ini seperti melatih tubuh Anda untuk mengingat kapasitas respons bawaannya. Dengan menjadikannya kebiasaan sehari-hari, bahkan hanya beberapa menit, kita sedang mengembangkan memori otot di tingkat pembuluh darah dan saraf. Anggaplah ini sebagai latihan yang lembut, namun konsisten untuk sistem internal Anda. Kuncinya adalah konsistensi dan niat. Ini bukan hanya tentang tekanan, ini tentang kehadiran. Ini bukan hanya tentang tekanan, tetapi tentang kehadiran. Kehadiran yang sadar, perhatian penuh terhadap sensasi. Inilah yang mengangkat praktik ini dari sekadar tindakan fisik menjadi pengalaman reedukasi holistik. Dengan memfokuskan pikiran, dengan benar-benar merasakan respons tubuh Anda di bawah jari-jari Anda tidak hanya mengaktifkan pembuluh darah dan saraf, tetapi juga koneksi mendalam antara otak dan sistem genital Anda. Ini seperti dialog intim di mana pikiran berbisik kepada tubuh. Ingat vitalitas Anda. Hubungkan kembali dengan kenikmatan Anda. Sinergi ini adalah kunci untuk membongkar hambatan halus apapun yang mungkin diciptakan oleh ketegangan atau tuntutan diri. Dengan setiap sesi, betapapun singkatnya, Anda memperkuat komunikasi tersebut, membangun jembatan yang lebih kuat menuju respons yang lebih spontan dan memuaskan. Proses penyempurnaan ini, tarian antara pikiran yang penuh perhatian dan respons halus tubuh Anda, merupakan jalan menuju kesadaran diri yang lebih tinggi. Ini bukan tugas, melainkan ajakan untuk mengeksplorasi dan menghargai sensualitas Anda sendiri. Seiring waktu, Anda akan menyadari bagaimana respons yang ditingkatkan ini melampaui momen-momen intim, menanamkan kehidupan sehari-hari Anda dengan rasa vitalitas. Energi dan koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri. Ini adalah investasi dalam kesejahteraan holistik Anda, pengingat terus-menerus akan kapasitas bawaan Anda untuk kesenangan dan koneksi. Investasi dalam kesejahteraan holistik kita ini, pengingat yang terus-menerus akan kapasitas bawaan kita untuk merasakan kesenangan dan koneksi, juga mendorong kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita memelihara tubuh ini, kuil vitalitas ini, karena di samping koneksi pikiran tubuh, kesehatan fisik merupakan pilar fundamental, dan satu aspek yang sering kita abaikan, tetapi berdampak langsung pada ketahanan dan kesehatan pembuluh darah, adalah konsumsi gula, terutama saat malam tiba. Gula, terutama sebelum tidur, dapat memicu lonjakan glukosa yang seiring waktu memengaruhi elastisitas pembuluh darah kita. Hal ini memperlambat sirkulasi, yang tidak hanya menghambat pemulihan sel, tetapi juga membuat jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi penting. Di sinilah gerakan sederhana seperti jalan cepat setelah makan malam menjadi tindakan kebijaksanaan yang mendalam. Gerakan ini mengaktifkan apa yang kita sebut pompa vena tubuh, yang dengan lembut mendorong darah kembali ke jantung dan menjaga sirkulasi vital tetap mengalir. Kita telah menempuh perjalanan yang menakjubkan, menghubungkan vitalitas sensualitas kita yang mendalam dengan kebijaksanaan merawat tubuh kita sebagai kuil, membahas segala hal mulai dari pentingnya hubungan pikiran tubuh, hingga dampak gula di malam hari dan kekuatan penyembuhan dari jalan kaki sederhana. Saya ingin mendengar di kolom komentar, secuil kebijaksanaan apa dari hari ini yang paling berkesan bagi Anda, dan langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk menghormati kesejahteraan holistik Anda minggu ini. Jika percakapan ini menginspirasi Anda, silakan sukai. Berlangganan kanal ini untuk konten yang lebih transformatif, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan, dan bagikan pesan ini dengan siapapun yang menurut Anda mungkin bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dengan saya di ruang pertumbuhan dan koneksi ini. Sampai jumpa lagi, rawati kuil Anda dengan cinta dan kesadaran. Salam sayang, Dr. Elena Castillo.